Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di video pembelajaran geografi Kami dari kelompok 3 yang akan membahas peta dan sistem koordinat. Yuk langsung kita mulai pembelajarannya. Nah, apa itu peta? Peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi atau yang berkaitan dengan permukaan bumi dan benda angkasa. Secara umum, peta merupakan gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sistem proyeksi. Peta juga berfungsi sebagai alat peraga untuk menyampaikan ide tentang kedudukan suatu objek dalam ruang. Dari ide tersebut, lahirlah berbagai jenis peta sesuai kebutuhan. Misalnya, peta topografi yaitu tinggi rendah permukaan, peta penduduk, peta geologi, peta tanah, dan peta curah hujan. Nah, kita masuk ke jenis-jenis peta. Jenis-jenis peta dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu peta topografi, kedua peta tematik, ketiga peta kadaster. Yang pertama, peta topografi. Definisi peta yang menggambarkan relief atau tinggi rendah permukaan bumi. Fiturnya menggunakan garis kontur untuk menunjukkan ketinggian. Lalu, peta tematik. Definisi peta yang menggambarkan tema tertentu seperti kepadatan penduduk, curah hujan, atau jenis tanah. Jenis-jenisnya yaitu peta kepadatan penduduk, menunjukkan distribusi penduduk di suatu wilayah. Lalu, peta curah hujan menunjukkan jumlah curah hujan di berbagai wilayah. Peta geologi menunjukkan formasi bantuan di struktur geologi. Lalu, peta tanah menunjukkan jenis-jenis tanah dan distribusinya. 3 yaitu peta kadaster. Peta yang menunjukkan batas-batas kepemilikan tanah dan bangunan. Fungsinya digunakan dalam administrasi pertanahan dan perencanaan wilayah. Selanjutnya kita bahas garis koordinat di peta. Garis lintang atau latitude adalah garis khayal yang melintang secara horizontal pada permukaan bumi untuk menunjukkan jarak suatu tempat terhadap garis ekuator. Garis lintang membagi bumi menjadi belahan utara dan belahan selatan. Nah, sedangkan garis bujur atau longitude adalah garis khayal yang ditarik dari kutub utara ke kutub selatan bumi, menunjukkan jarak suatu tempat terhadap meridian Greenwich. Garis bujur membagi bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Kedua garis ini bertemu dan membentuk koordinat peta, dengan titik acuan utama yaitu garis ekuator dan meridian Greenwich. Garis ekuator sebagai acuan utara hingga selatan, sedangkan meridian Greenwich sebagai acuan timur hingga barat. Sistem koordinat geografis. Sistem koordinat geografis adalah sistem untuk menentukan posisi suatu titik di permukaan bumi berdasarkan garis lintang latitude dan garis bujur longitude. Contohnya, Jakarta memiliki koordinat sekitar 6 derajat lintang selatan dan 106 derajat bujur timur. Dari informasi ini, kita bisa mengetahui posisi Jakarta tepat di peta. Komponen sistem koordinat geografis terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah garis lintang, garis horizontal yang sejajar dengan garis khatulistiwa, digunakan untuk menentukan lokasi utara atau selatan dari ekuator. Yang kedua adalah garis bujur, garis vertikal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan, digunakan untuk menentukan lokasi timur atau barat dari meridian Greenwich. Dan yang ketiga adalah titik acuan, yaitu garis ekuator sebagai 0 derajat lintang dan meridian Greenwich sebagai 0 derajat bujur. Dua garis ini menjadi pembagi utama lintang utara hingga selatan dan bujur barat hingga timur. Kehidupan sehari-hari, sistem koordinat geografis ini digunakan pada aplikasi seperti Google Maps. Saat kita mencari rumah teman atau kita mau berpergian ke tempat wisata atau kemanapun itu, Maps menggunakan lintang dan bujur untuk menentukan lokasi secara akurat sehingga kita bisa sampai ke tujuan tanpa tersesat. Selanjutnya kita masuk ke bagian satuan dan penulisan koordinat. Satuan utama dalam koordinat geografis adalah derajat, menit, dan detik.
Garis lintang memiliki rentang dari 0 derajat di ekuator sampai 90 derajat ke utara atau ke selatan. Sedangkan garis bujur memiliki rentang dari 0 derajat di Greenwich sampai 180 derajat ke arah timur atau barat. Dalam penulisannya, lintang selalu ditulis terlebih dahulu, baru bujur. Contohnya, Jakarta memiliki koordinat 6 derajat 10 menit lintang selatan dan 106 derajat 49 menit bujur timur. Selain itu, dalam teknologi modern seperti GPS, koordinat juga sering dituliskan dalam bentuk desimal agar lebih mudah dibaca oleh sistem navigasi. Video yang baru saja kita tonton menunjukkan bagaimana tim SAR melakukan pencarian kapal yang hilang di laut dengan bantuan sistem koordinat geografis. Dalam operasi tersebut, titik koordinat terakhir kapal itu digunakan sebagai pusat pencarian. Dari titik laut itulah area pencarian kemudian diperluas secara bertahap menggunakan peta laut dan GPS. Dari sini kita bisa melihat bahwa koordinat geografis itu bisa memiliki peran yang sangat penting dalam operasi penyelamatan. Tanpa koordinat yang akurat, tim SAR akan kesulitan menentukan lokasi kapal, arah pencarian, dan jalur yang harus dilalui. Penggunaan peta laut membantu tim SAR untuk memahami kondisi perairan seperti kedalaman laut atau arus laut. Sementara GPS bisa mempercepat komunikasi posisi antar tim di lapangan sehingga pencarian bisa dilakukan lebih cepat dan terarah. Jadi melalui video ini kita bisa memahami bahwa sistem koordinat geografis bukan hanya teori di kelas, tapi benar-benar bisa digunakan dalam situasi nyata yang menyangkut keselamatan manusia. Koordinat UTM. Sistem koordinat UTM bisa disebut juga dengan Universal Transverse Mercator adalah sistem proyeksi peta yang membagi bumi menjadi 60 zona, masing-masing selebar 6 derajat bujur. Posisi ditunjukkan dalam satuan meter yang digunakan dengan dua koordinat, yaitu ada easting dan northing. Easting bisa dijulukin dengan huruf X, yaitu jarak ke arah timur, dan northing bisa dijulukin dengan huruf Y, jarak ke arah utara. Keunggulannya, UTM memudahkan perhitungan jarak dan luas karena menggunakan meter sehingga lebih praktis daripada lintang bujur. Namun, akurasinya hanya baik dalam zona tertentu, tidak cocok untuk area lintas zona. Begitu, itu gambaran peta zona UTM dunia. Selanjutnya, sistem koordinat UTM. Di sini ada pembagian zona. Ada 7 bagian. Di sini ada 7 pembagian zona di UTM. Yang pertama ada zona 46, yaitu ada di Sumatera bagian barat. Selanjutnya ada zona 47 di bagian Sumatera Tengah, zona 48 di bagian Sumatera Timur dan Jawa Barat, zona 49 berada di Jawa Tengah dan Kalimantan Tengah. Zona ke-50 ada ke Jawa Timur dan Bali, zona ke-51 berada di NTT dan Sulawesi Tengah, dan zona yang terakhir 52 sampai 54 berada di Papua. Di sini total 60 zona dari 180 derajat bujur barat sampai 180 derajat bujur timur. Indonesia berada di zona 46 sampai 54. Di bagian ini, kita akan membahas sedikit tentang bagaimana sistem angka bekerja pada koordinat UTM. Jadi, di UTM ada 2 angka utama, yaitu easting dan northing. Easting itu menunjukkan posisi kita dari timur ke barat di sistem UTM. Garis tengah zona itu nilainya dibuat 500.000 meter. Kalau kita berada di barat garis itu, angkanya akan makin mengecil. Tapi kalau di timur, angkanya akan makin membesar.
Sedangkan northing itu menunjukkan posisi dari utara ke selatan. Contohnya, ada titik dengan koordinat zona 49 M. Easting 450.000 meter, northing 9,2 meter. Nah, itu kita bisa tahu posisi persisnya di peta UTM. Sekarang kita masuk ke materi tentang datum. Datum ini sebenarnya semacam acuan atau model yang dipakai untuk menentukan posisi di permukaan bumi. Jadi kayak dasar referensi gitu. Ada beberapa jenis datum. Yang pertama horizontal datum, yang dipakai untuk menentukan posisi lintang dan bujur. Contohnya, WGS 84 yang banyak dipakai GPS. Yang kedua, vertikal datum. Vertikal datum digunakan untuk menentukan tinggi atau kedalaman suatu titik. Lalu ada datum global dan lokal. Kalau datum global seperti WGS 84 dipakai di seluruh dunia. Tapi kalau datum lokal biasanya lebih akurat karena disesuaikan sama kondisi daerah tertentu. Realisasinya bisa melalui jaringan stasiun GNSS, satelit, leveling, dan metode lain. Dalam pengukuran modern, kita juga harus mempertimbangkan gerakan lempeng bumi atau perubahan setelah gempa. Untuk vertikal datum modern, biasanya menggabungkan model geoid dan gravitasi, supaya bisa hitung tinggi permukaan bumi dengan lebih akurat. Lanjut ke proyeksi peta. Karena bumi ini bentuknya lengkung, sementara peta itu datar, maka permukaan bumi harus ditransformasikan dulu. Nah, proses inilah yang disebut proyeksi peta. Tapi, setiap proyeksi pasti punya kekurangan. Ada yang mengorbankan ukuran, ada yang bentuk, jarak, atau arah. Makanya, tiap proyeksi punya kegunaannya masing-masing. Ada 3 jenis proyeksi utama. Yang pertama, proyeksi azimutal. Proyeksi ini cocok untuk daerah kutub, contohnya stereografis. Yang kedua, ada proyeksi silinder. Proyeksi silinder ini biasanya dipakai untuk wilayah di sekitar ekuator. Proyeksi Mercator juga termasuk jenis proyeksi silinder ini. Kemudian yang ketiga ada proyeksi kerucut. Proyeksi kerucut cocok untuk wilayah lintang menengah, contohnya seperti proyeksi Lambert. Jadi, pemilihan jenis proyeksi itu harus disesuaikan sama kebutuhan pemetaan dan karakter wilayahnya. Itu tadi penjelasan singkat tentang sistem koordinat UTM, datum dalam pemetaan, dan jenis-jenis proyeksi peta. Semoga bisa membantu memahami dasar-dasar pemetaan dengan lebih mudah. Berikut penanya untuk kelompok 3. Ternak-ternak si Kalbi, pergi diternak dalam kolam. Karena telah sampai di penghujung materi, Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum.